Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada hari ini akan membahas materi psikologi umum yaitu pengamatan. Dengan anggota kelompok Atika Rahma Sofia, Deli Oktavia, Desis Saputriani, Firlinesia Marta, Isra Febri Kamilasari. Pada materi pengamatan ini kita akan membahas 3 subtopik yaitu pengertian pengamatan, modalitas pengamatan, dan pengolahan dalam modalitas pengamatan. Yang pertama adalah pengertian pengamatan. Pengertian pengamatan adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk lanjutkan suatu penelitian. Sedangkan pengertian pengamatan yang lainnya adalah proses mengenal dunia luar dengan menggunakan alat indera. Menurut Wikipedia, pengamatan adalah cara pengenalan dunia melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Yang kedua adalah modalitas pengamatan, yang terdiri dari penglihatan, pendengaran, peraba atau sentuhan, penciuman atau pembauan, perasa atau pencecapan. Yang pertama adalah penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Menurut objeknya, penglihatan ini digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu melihat bentuk, yaitu adalah penglihatan dalam objek berdimensi 2. Yang kedua, melihat dalam, yaitu penglihatan dalam objek berdimensi 3. Dan yang ketiga adalah melihat warna, yaitu penglihatan dalam objek psikis warna, meliputi nilai efektif dan nilai lambang dari warna. Kemudian yang kedua adalah pendengaran. Mendengar adalah menangkap bunyi-bunyi atau suara dengan indera pendengaran. Dalam kehidupan sehari-hari, bunyi itu berfungsi sebagai pendukung arti. Karena itulah sebenarnya yang kita tangkap atau yang kita dengar adalah artinya itu, bukan bunyi atau suaranya. Bunyi dan suara itu dapat kita golongkan atas dasar 2 cara, yaitu yang pertama berdasarkan atas keteraturan, dapat kita bedakan antara gemerisik dan nada. Kemudian yang kedua, nada itu bisa dibeda-bedakan atas dasar, yang pertama tinggi rendahnya, yaitu yang tergantung kepada besar kecilnya frekuensi. Kemudian yang kedua, intensitasnya yang tergantung pada amplitudonya. Sedangkan yang ketiga adalah timbrenya yang tergantung pada kombinasi bermacam-macam frekuensi dalam tinggi rendahnya suara. Kemudian yang ketiga adalah peraba atau sentuhan. Istilah raba ini mempunyai 2 arti, yaitu meraba sebagai perbuatan aktif yang meliputi jaga keseimbangan atau kinestesi, dan yang kedua adalah pengalaman raba secara pasif yang melengkapi pola beberapa indera atau kemampuan lain, yaitu indera untuk sentuhan atau tekanan, indera untuk mengamati panas, indera untuk mengamati dingin, indera untuk mengamati rasa sakit, dan indera untuk vibrasi. Bagaimana jika orang meraba dengan mata tertutup? Kalau orang meraba dengan mata tertutup, maka akan terjadi visualisasi. Artinya, kesan rabaan itu akan digambarkan sebagai kesan penglihatan. Ini menimbulkan betapa pentingnya kedudukan penglihatan ini di antara modalitas-modalitas pengamatan yang lainnya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah pembauan atau penciuman. Arti psikologis bau dan pembauan atau penciuman masih sedikit sekali diteliti oleh para ahli. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari secara populer telah menyaksikan pengaruh bau-bauan itu kepada aktivitas manusia. Kualitas bau itu boleh dikatakan tak terhingga variasinya. Biasanya para ahli yang melakukan penelitian dalam hal ini
membuat klasifikasi atas dasar bau utama yang mempunyai sifat khas. Seperti Henning pada tahun 1924 itu membedakan adanya 6 macam bau utama atau bau pokok, yaitu yang pertama bau bunga, yang kedua bau akar, yang ketiga bau buah, yang keempat bau getah, yang kelima bau busuk, dan yang keenam bau sengit. Sedangkan menurut Swedecker, menggolongkan bau itu menjadi 9 macam bau, yaitu bau eteris, bau aromatis, bau bunga, bau amber, bau bawang, bau sengit, bau kapril, bau tak sedap, dan bau memuakkan. Yang kelima adalah pencecapan. Dalam kehidupan sehari-hari, variasi rasa cecapan itu dibedakan menjadi banyak sekali. Akan tetapi, indera pengecapan terutama hanya terdapat 4 macam rasa pokok, yaitu manis, asam, asin, dan pahit. Kemudian, pengolahan dalam modalitas pengamatan. Untuk kepentingan pengaturan proses pembelajaran, para pendidik perlu memahami keseluruhan modalitas pengamatan tersebut dan menetapkan secara analitis manakah di antara unsur-unsur modalitas pengamatan yang paling dominan peranannya dalam proses belajar. Kalangan psikologi tampaknya menyepakati bahwa unsur lainnya dalam proses belajar. Dengan kata lain, perolehan informasi pengetahuan oleh subjek didik lebih banyak dilakukan melalui penglihatan dan pendengaran. Jika demikian, para pendidik perlu mempertimbangkan penampilan alat-alat peraga di dalam penyajian material pembelajaran yang dapat merangsang optimalisasi daya penglihatan dan pendengaran subjek didik. Alat peraga yang digunakan umumnya seperti bagan, chart, rekaman, slide, dan sebagainya. Berkat pengalaman belajar, seseorang akan mampu mencapai pengamatan yang benar objektif sebelum mencapai pengertian. Pengamatan yang salah akan mengakibatkan timbulnya pengertian yang salah pula. Nah, sebagai contoh, seorang anak yang baru pertama kali mendengarkan radio akan mengira bahwa penyiar benar-benar berada di dalam kotak bersuara itu. Namun, melalui proses belajar, lambat laun akan diketahuinya bahwa yang ada di dalam radio tersebut hanyalah suaranya, sedangkan penyiarnya berada jauh di studio pemancar. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.